Oke, selamat pagi teman-teman trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada, khususnya keluarga Wijaya Trading yang sedang monitor dan mau memahami pergerakan pagi ini dan tentu untuk mencari potensi-potensi yang ada. Teman-teman yang sudah siap pagi, mudah-mudahan eh, video kali ini bisa membantu memberikan gambaran terkait dengan kemungkinan arahnya, dan tentu nanti berkaitan dengan potensi untuk kita entry di sana. Sebelum kita analisis untuk hari ini ke depan, terlebih kita akan review dari analisis yang kemarin yang kita sudah sampaikan hari Rabu kemarin. Ya, selalu kita biasa gunakan time frame yang besar untuk memetakan, untuk melihat secara detail dulu. Adakah di time frame besar ini petunjuk yang bisa memberikan setidaknya signal bagi kita untuk membaca perkiraan arahnya kemana? Nah, kembali kita menyoroti yang kemarin, ya tentu yang kita jadikan sebagai acuan adalah candle sebelumnya atau history sebelumnya. Yang kemarin kita sudah sampaikan bagaimana eh, probabilitas dari hari Rabu dengan membaca candle sebelumnya. Candle sebelumnya seperti ini, kemarin kita sampaikan ya. Yang pertama kita bisa ambil satu eh, simpulan awal kemarin, ini arahnya cenderung masih didominasi oleh seller, tetapi jangan lupa ada penolakan di sana. Kita sampaikan di bawahnya ini ada penolakan karena pergerakannya juga tidak terlalu panjang, penolakannya hampir mendekati sama dengan volumenya, dengan bodinya, sehingga kita sampaikan meskipun seller masih dominan, masih mencoba untuk menekan, tetapi jangan lupa akan ada penolakan yang hampir mendekati sama karena kekuatan munculnya dari penolakan buyer sebelumnya sudah hampir sama dengan bodinya. Kemudian berikutnya kemarin sebelum naik ini ternyata betul-betul eh, turun dulu, melanjutkan tren kecilnya dulu, masih turun ini. Kemudian atau setidaknya masih ada pergerakan yang sedikit banyak turun sedikit, kemudian pada akhirnya ditolak oleh buyer. Dan seterusnya sampai buyer mencoba untuk breakout, mencoba untuk menyentuh harga tertingginya. Tetapi semuanya kembali dan berhenti di area level psikologinya. Nah, kalau kita lihat, kalau kita ukur yang kemarin, ringnya tentu melebihi dari hari yang sebelumnya. Kalau kita lihat hari sebelumnya, ini 790-an. Ketika ini sudah dilewati, ya, ketika dia breakout naik sudah melewati, maka kita sampaikan cari di beberapa hari terakhir, ya, 1 minggu terakhir itu yang paling panjang. Maka itu jadikan sebagai dasar kita. Nah, ketika sudah dilewati ringnya, kemudian ternyata jauh lebih panjang, maka kita beranjak ke yang lebih tinggi, merah, hijau. Maka hijau inilah yang paling panjang, ya, 2600 sekian. Kalau kita ukur yang kemarin 2500 sekian, hampir mendekati. Dan tentu ketika mendekati harga 2600, ketika mendekati ring 2600, diingat di sini ada benturan yang namanya level psikologinya. Ketika hampir mendekati atau sedikit banyak berkisar di antara itu, perhatikan sebelah kiri, adakah di situ benturannya? Ya, tetapi kalau kita lihat ini tidak sampai menyentuh tertingginya, tetap mendekati ya. Ini kalau kita lihat ini sudah berada di level psikologi. Kemudian ditolak oleh seller lagi dan ditutup dengan volume kecil.
warna hijau. Nah, apa yang bisa kita baca dari candle yang kemarin? Yang bisa kita baca dari yang candle kemarin. Oke, kita coba untuk perjelas untuk memetakan hari ini sekaligus. Artinya apa? Artinya yang pertama terbentuknya candle warna hijau ini dia turun dulu. Oke, jangan lupa ada power, masih ada power, dia turun dulu ini. Tetapi terkunci, tertutup di sini. Terhenti dengan maksimum di sini. Ini adalah level psikologi yang di bawah. Artinya kemampuan seller maksimum di sini. Kemudian ditolak oleh buyer. Melewati harga pembukaan terus hampir menyentuh level psikologinya, kembali lagi. Ditolak oleh seller. Jadi seller juga punya kekuatan lagi untuk menekan, untuk menolak buyer. Nah, dari history yang ada, dari karakter candle ini, bisa kita mengambil simpulan awal bahwa seller masih ada sisa-sisa kekuatannya. Termasuk awalnya dia turun, meskipun naik lagi ditolak lagi. Ya, tetapi jangan lupa di sini sudah berubah menjadi warna hijau. Buyer sudah menekan seller ini. Seller awalnya turun, kemudian turun sebentar, kemudian ditolak oleh buyer. Sangat kuat sekali. Meskipun juga sampai di atas ditolak oleh seller lagi. Artinya buyer sudah menekan sampai di sini. Buyer sudah menekan hingga di harga 18.31. Ya, perlu kita catat bahwa buyer sudah menekan sampai 18.21. Apakah ini karena news, apakah ini karena teknikal? Ya, kita melihat histori. Kemudian ditutup dengan volume warna hijau. Artinya jangan diabaikan kemampuan buyer ya, meskipun masih ada kekuatan seller. Kalau kita lihat strukturnya candlenya memang hijau ini masih berada di bawahnya merah. Hijau masih berada di bawahnya merah. Ya, tapi jangan lupa di sini tadi buyer sudah menekan sampai di ujung atas. Artinya pasti nanti akan didorong oleh buyer lagi. Meskipun sekarang warna merah ya. Karena memang masih arah kecenderungannya secara tren kecilnya masih merah atau dominan oleh bearish. Kemudian coba kita untuk menggambarkan, kita gunakan time frame ya, ini masih daily ya. Oke. Kalau kita lihat di time frame daily tetap masih berada di ring ini, masih belum keluar dari ring ini. Ya, di antara ini. Kemarin sudah kita sampaikan masih berada di ring ini, dia akan naik turun di sekitaran ini. Apalagi posisinya di tengah-tengah, masih di tengah-tengah. Sehingga yang paling kita fokuskan nanti di time frame yang lebih rendah di H1 ya, karena memang di D1-nya posisinya di tengah-tengah, ada dua kekuatan, seller masih ada sisa kekuatan, namun buyer punya punya tekanan yang kuat ya. Pasti nanti dua-duanya pun ada kekuatan yang hampir seimbang. Kemudian yang kita lihat nanti di time frame di H1 untuk membuka peluang-peluangnya, untuk membaca peluang yang ada di sana. Oke, kita buka dengan H1, time frame H1. Kita bisa amati dulu di H1 ini. Ya, kemarin kalau kita lihat struktur candle lebih dominasi oleh buyer awalnya. Ya, kemarin sudah kita gambarkan di time frame H1 ini. Kemudian ini kalau kemarin turun dulu ya, kita gambarkan turun kemudian naik ya. Mungkin bisa dilihat di video yang kemarin, teman-teman bisa cek lagi. Kita tarik garis ke atas, akhirnya tarik garis ke atas. Kalau nanti breakout di level psikologi yang pertama, ternyata breakout betul. Setelah breakout maka
Nah, karena breakout-nya juga berdekatan dengan level psikologi, maka tentu ini cukup membahayakan kalau entry secara langsung. Maka satu-satunya jalan adalah menunggu ketika dia tidak mampu untuk turun, atau setidaknya kalau tidak ada turun, biarkan kita lihat pergerakan di menit awal sampai 5 menit pertama, ditunggu, kemudian kita lihat dari intensitasnya. Kalau intensitasnya terlalu kuat ke atas, turun lagi, kuat ke atas, turun lagi. Kemudian kita adalah buy dengan cara melihat dan menunggu koreksi yang ada. Ketika naik kuat, kemudian tunggu koreksi turun, ada ekor di atas, baru kita masuk. Dan ini sudah kita jelaskan bahkan ketika kita ada kelas pagi dan siang, teman-teman sudah kita jelaskan semuanya bagaimana probabilitasnya. Ini belum terbentuk yang di atas. Kemudian kalau nanti breakout di sana atau mulai kuat di sana, maka akan menuju level psikologi yang selanjutnya. Level psikologi yang selanjutnya yang terdekat tentu kita cari yang terdekat dulu. Nah, ini yang terdekat dulu. Biar ada tahapannya, ini level psikologi yang terdekat dulu. Ketika ini di breakout betul, maka masih ada kemungkinan untuk level tertingginya. Di sini ada level psikologi yang paling tinggi di sana. Nah, kemudian kita ukur kalau sudah pertama breakout dulu, ya, breakout pertama ini di sini sudah 1800 melebihi dari yang kemarin, ring yang kemarin ini berkisar sekitar 700-an. Artinya kita mencari di beberapa hari terakhir, 1 minggu terakhir, mana yang paling panjang. Ternyata tadi di angka 2600. Maka kita ukur dari bawah, kira-kira di angka 2600 itu di mana? Ya, 2600 itu ternyata masih di atasnya. Ya, kira-kira berarti berdekatan dengan level psikologi yang di atas. Ya, kira-kira di sini. Nah, untuk menyesuaikan karena di sini atasnya tidak ada, kita lihat yang ada di situ ada level psikologinya. Maka disinilah maksimumnya. Kalau nanti breakout lagi, maka biarkan jalan, kita tunggu saja karena betul-betul sudah terlalu over. Maka kalau sudah terlalu over dari ringnya, sangat berbahaya untuk kita untuk terus mengikuti. Ya, lebih baik menunggu titik baliknya. Nah, titik balik itu tentu harus mengikuti, nanti ada stepnya lagi, ada warna yang berubah, atau setidaknya ada mulai struktur candle yang mulai terbentuk lagi, atau ada penolakan yang luar biasa. Ya, penolakan ini tentu harus kita jadikan sebagai dasar utama. Ya, satu, yang kedua, penolakannya di mana? Kalau penolakannya berada di area level psikologi dan ringnya sudah di antara itu, sudah mendekati angka terdekat itu, maka hati-hati bisa menjadi pertanda ini akan berbalik. Nah, kemudian mencoba lagi buyer, lagi-lagi tidak mampu untuk kembali untuk naik lagi, kemudian ditolak lagi. Apalagi ini ketika berbarengan dengan news yang berdampak besar dan ketika kita lihat memang melemahkan, menguatkan US dollar. Pertama menguatkan, yang kedua melemahkan. Melemahkan dulu, naik, kemudian menguatkan USD. Apakah selalu ada pengaruh? Yang pertama juga dilihat dari teknikal, ya. Teknikalnya persis berada di level psikologi dan ada penolakan, kemudian dikuatkan dari news yang berdampak menguatkan dolar. Maka ini bisa menjadi tanda, bisa menjadi pertimbangan kita bahwa memang di area di situ adalah area pembalikannya. Nah, ketika naik tidak mampu, kemudian mulai ditekan kuat, harusnya di sini kita sudah minimal ada peluang yang bisa kita ambil. Ya, belajar dan berpedoman pada titik level psikologi, kemudian penolakan, dan tentu
news yang berdampak menguatkan posisi US dollar sehingga pasangannya bisa melemah di sana. Bukan tanpa dasar, bukan hanya kita membaca newsnya, tetapi memang dari teknikalnya sudah mengindikasikan ke sana. Kemudian kalau kuat turun kembali di bawah ini ada level psikologi, di sana berjajar sekali penolakan. Ya, berjajar penolakan, ternyata tidak mampu lagi, mencoba turun lagi tidak mampu lagi, sideways lagi. Nah, sekarang hari ini kondisinya kekuatannya hampir seimbang. Buyer, seller hampir seimbang. Maka kemampuan hari ini pun akan diuji dengan dua kemampuan besar ini. Pasti akan ada naik terus. Sekarang sudah turun dulu, nanti hati-hati. Ketika menyentuh level psikologinya bisa menjadi perhatian kita ya. Kalau misalkan nanti ada penolakan, mulai berubah warna dan sebagainya, di situ menjadi pertanda akan ditarik kembali ke atas lagi. Di sini ada penolakan tertingginya. Yang dilihat nanti bagaimana eh, penolakannya, bagaimana kondisi ketika mendekati level psikologinya. Tidak ada yang terdekat di sini ya. Ada dua kekuatan, sekali lagi ada dua kekuatan, buyer dan sellernya hampir sama. Perhatikan ini. Kalau kita gabung kombinasi candle hijau sama merah, ini hampir sama, persis tengah-tengah sehingga kekuatannya netral. Kemudian bagaimana kalau kita nanti mengambil peluangnya? Ya sekarang oke, kita berpedoman di bukaannya masih warna hijau, kita ada peluang sedikit untuk entry sell hingga menyentuh area level psikologinya. Ya, setidaknya kalau dari sana masih ada sekitar 300. Kalau kita mau entry, tunggu koreksi ke atas, kita masuk sell. Ya, pastikan jelang mendekati level psikologis segera di exit. Ya, karena nanti berpotensi di area di situ mantul, di area di situ bisa nanti berpotensi sideways. Ini masih kekuatan kecil kalau pagi ya. Kalau sekarang ini masih kekuatan kecil, belum ada yang dominan. Ya, saat ini sekarang ini sudah masih harus membuka lembar baru. Yang kemarin sudah kita selesai. Yang kemarin kekuatannya imbang. Ya, hari ini nanti kalau mau ngambil potensi, ngambil peluangnya, tentu harus betul-betul melihat arah kecenderungan. Ya, pastikan di sebelah bawah ada level psikologi dulu, yang terdekat dulu. Ini menguji. Untuk menguji apakah seller nanti kuat atau tidak. Ya, biasakan dengan step-stepnya, dengan sedikit demi sedikit untuk mengetahui apakah nanti kuat atau tidak, apakah nanti di situ kita bisa berpeluang untuk entry atau tidak. Kalau nanti breakout ditunggu apakah di breakoutnya itu ada space untuk kita taking profit di sana. Kalau masih cukup, kita bisa mengikuti arusnya dulu, arus turun dulu. Kalau tidak cukup, ya kita tunggu dulu lagi. Kita tunggu sampai ada petunjuk yang lebih meyakinkan. Ya, jangan terpengaruh sekarang warna merah bakalan turun terus, bukan. Ya, belum tentu. Masih harus diuji di area level psikologinya. Kalau kita tarik ke kiri juga, nah di sana. Kemudian nanti kalau misalkan kuat lagi, ya, kalau misalkan kuat lagi ya tentu di level berikutnya, level psikologi yang berikutnya. Ya, silakan nanti diuji, silakan yang kita sampaikan ini dibuktikan dengan cara mencoba, ya, dengan cara mencoba entry di trigger yang sudah kita sampaikan. Biar nanti ada pembuktian benar apa tidaknya. Ya, ini saya kasih angka harga biar nanti teman-teman juga bisa melihat harganya di situ ya. Yang pertama di sebelah kanan 1808, kemudian area uji berikutnya 1806, 1803. Hari ini hari Kamis ya, jangan lupa nanti malam ada news juga yang eh, berdampak sedang ya, jam 19.30.
baru besok nanti yang berdampak besar lagi ada NFP, non-farm employment change atau non-farm payroll. Hari ini ada berita tapi tidak terlalu berdampak besar, namun demikian tetap kita hati-hati di jam-jam 19.30 ya, jelang jam-jam 19.30 ini. Kembali ke chart ya, kembali ke teknikalnya ini. Ya, ini adalah potensi atau memberikan gambaran nanti seandainya masih akan lanjut turun. Ini S1, kemudian berikutnya kita tandai di S2-nya di sana. Kenapa terlalu dekat? Ya, karena kita untuk membaca peluang yang lebih dini. Ya, biar kita bisa membaca peluang lebih awal, ya tentu kalau kita bisa membaca peluang lebih awal, kita bisa manfaatkan untuk kebutuhan entry kita. Trigger bergantung pada kita, bagaimana kita nanti mengambil. Dari sekian banyak trigger itu silahkan diambil. Ya, jangan hanya menunggu, jangan hanya buat garis tengah, jangan hanya membuat orang keraguan, buatlah yang langsung gitu. Nah, itu berarti otaknya tidak mau berpikir, tidak mau bekerja keras dan tidak mau mandiri. Ya, mungkin tidak cocok dengan metode seperti ini. Cocoknya tentu cari yang signal-signal itu, ya. Cari langganan signal, cari yang indikator dan sebagainya. Tapi bagi teman-teman yang mau berpikir, mau mandiri, ya paling tidak harus memilih time frame, memilih gaya dan tentu memilih trigger yang cocok untuk masing-masing ya, bukan cocok untuk orang lain, kalau belum tentu cocok untuk kita. Waktu yang tepat bagaimana, kemudian triggernya yang bagaimana, semuanya sama, semuanya kan bisa mengambil yang berbeda-beda. Ya tentu dari sudut pandang yang berbeda tadi. Nah sekarang kita karena memang arahnya masih turun, ini adalah probabilitasnya di antara support-supportnya untuk menguji nanti. Ya jangan lupa kenapa saya tidak terlalu jauh memberikan yang di bawah, karena ini masih awal dan dua kekuatan yang hampir imbang. Ya bisa saja nanti di area ini setelah turun kemudian ini tidak sampai di level 3, sampai di sini mungkin bisa kembali naik lagi. Tergantung nanti melihat bagaimana struktur yang terbentuk, bagaimana candle terakhirnya nanti terbentuk dan karakternya seperti apa kita baca. Ya kalau nanti naik ya tentu ini level psikologi yang terdekatnya. Yang kedua di sini untuk menguji apakah nanti kuat naik atau tidak, ya kita uji di sini. Yang terakhir kembali terakhir ya di sini. Ya mungkin terdekat dulu ya. Ya kita ambil yang terdekat dulu. Nah di sini ya. Karena belum tentu kuat sampai di atas. Yang di atas ini adalah maksimumnya. Oke, kita coba untuk berikan harga di sana. Ini harganya 18, 15, 18.19, kemudian di sana ada 18.24 dan terakhir di angka 18.31. Nah, kemudian di mana untuk tingkat retracement-nya? Nanti kalau sudah kembali ke atas. Karena ini belum naik berarti kita tidak bisa menghitung retracement-nya. Kalau sudah nanti mulai naik, maka kita hitung retracement-nya tengah-tengah di sini di area 18.19. Oke, mudah-mudahan bisa bermanfaat meskipun hanya sketch, meskipun hanya gambaran. Ya, kalau teman-teman sering mengikuti kelas kita, kelas malam maupun kelas private-nya, tentu akan memahami di mana kita menentukan sendiri titik entry-nya berdasarkan trigger yang kita gunakan, yang digunakan masing-masing ya. Mana yang diambil yang memenuhi syarat dari ketentuan gaya kita, kemudian trigger yang cocok mana diambil di situ. Dari sekian banyak trigger itu harus dipraktekkan satu persatu, harus diuji. Biar nanti ada pengalaman di sana ya, bukan hanya menunggu di mana titiknya, di mana titiknya. Nanti tidak akan bisa
maksimal, tidak akan bisa mandiri ya seterusnya. Belum tentu kita bisa mengawal teman-teman semuanya terus. Ya mungkin kalau teman-teman bisa lebih lebih explore, mau mengeksplor dengan maksimum, tentu mungkin akan jauh lebih baik dari kita. Oke, mudah-mudahan hari ini bisa bermanfaat dan tentu bisa profit meskipun berapapun itu, yang terpenting berusaha untuk selalu konsisten dalam profitnya. Terima kasih teman-teman semuanya, selamat pagi dan salam profit doa.